Persahabatan Putri Dinia dan Kupu-Kupu Biru. Alkisah di sebuah kerajaan nun jauh di sana, hiduplah seorang putri cantik yang sangat menyayangi binatang. Putri ini bernama Putri Dinia. Selain sangat menyayangi binatang, Putri Dinia juga sangat baik dan ramah kepada semua orang. Putri Dinia selalu membantu semua orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Kedua orang tuanya, yaitu sang raja dan ratu, sangat menyayangi Putri Dinia. Putri Dinia sangat suka bermain di taman kerajaan yang ditumbuhi aneka bunga warna-warni. Setiap hari, Putri Dinia selalu mengunjungi taman itu. Di sana, Putri Dinia akan berlari-lari mengitari taman, menghirup harum bunga-bunga, dan tentu saja bermain dengan sahabatnya, si kupu-kupu biru. Persahabatan antara Putri Dinia dan si kupu-kupu biru sudah terjalin semenjak Putri Dinia masih belia. Saat itu, Putri Dinia kecil tidak sengaja mematahkan setangkai bunga mawar yang akan dihisap nektarnya oleh si kupu-kupu biru. Hal itu membuat si kupu-kupu biru menjadi sangat marah. Hei kau, kenapa kau mematahkan bunga mawar ini? Apa kau tidak tahu kalau bunga mawar ini akan kuhisap nektarnya? Oh, maaf. Aku mohon maafkan aku. Aku tidak sengaja mematahkan bunga mawar ini. Aku berjanji padamu, besok pagi aku akan membawakan segelas madu dari istana untuk mengganti nektar dari bunga mawar ini. Maka, keesokan harinya, Putri Dinia kembali datang ke taman bunga itu. Putri Dinia menepati janjinya membawa segelas madu untuk si kupu-kupu biru. Dan semenjak hari itu, Putri Dinia dan si kupu-kupu menjadi sahabat yang tak terpisahkan. Setiap hari, Putri Dinia akan mengunjungi taman bunga yang menjadi tempat tinggal si kupu-kupu biru. Atau jika Putri Dinia sedang tidak enak badan dan harus istirahat di kamarnya, si kupu-kupu biru akan datang ke istana untuk menemui Putri Dinia. Mereka lalu mengobrol di jendela kamar Putri Dinia. Pada suatu siang yang terik, ayah Putri Dinia mendatangi taman bunga yang menjadi tempat tinggal si kupu-kupu biru. Sang raja datang bersama para pengawalnya untuk melihat-lihat taman bunga itu. Sang raja memiliki keinginan menggusur taman bunga itu untuk dijadikan peternakan. Sejujurnya taman ini sangat indah. Ada banyak bunga berwarna-warni yang tumbuh di taman ini. Tapi aku harus tetap menggusur taman ini dan menjadikannya peternakan. Sang raja menyapukan pandangannya ke seluruh taman yang ditumbuhi aneka bunga warna-warni. Sang raja tidak mengetahui kalau ucapannya barusan terdengar oleh salah satu binatang yang menghuni di taman bunga itu, yaitu si kupu-kupu biru. Si kupu-kupu biru pun langsung merasa panik. Wah, bagaimana ini? Sang raja mengatakan kalau taman ini akan digusur untuk membangun peternakan. Lalu, bagaimana nasibku dan binatang-binatang lainnya? Si kupu-kupu merenung sejenak. Dia memikirkan cara untuk menghalangi sang raja yang ingin menggusur taman bunga tempat tinggalnya. Akhirnya, dia pun menemukan sebuah ide. Aha, aku punya ide. Aku akan mendatangi Putri Dinia dan meminta tolong padanya untuk membujuk sang raja. Ya, aku harus pergi ke istana sekarang juga. Si kupu-kupu biru langsung terbang menuju istana. Tak lama kemudian, si kupu-kupu biru sudah sampai di depan jendela kamar Putri Dinia. Seperti biasa, dia akan mengetuk kaca jendela itu sebanyak 3 kali. Tak lama kemudian, Putri Dinia pun membuka jendela kamarnya.
Dia keheranan melihat sahabatnya si kupu-kupu biru sudah berada di luar jendela. Hai kupu-kupu biru, ada apa? Kenapa kau datang menemuiku di siang hari yang terik begini? Aku ingin meminta tolong padamu, Putri. Meminta tolong? Mari masuk, kita bicarakan di kamarku saja. Si kupu-kupu biru pun memasuki kamar Putri Dinia yang luas dan megah. Putri Dinia lalu duduk di tempat tidurnya dan kembali melanjutkan obrolannya dengan si kupu-kupu biru. Kau mau meminta tolong untuk apa, wahai kupu-kupu biru? Si kupu-kupu biru pun akhirnya menceritakan tentang obrolan sang raja di taman bunga yang tadi didengarnya. Begini, Putri. Tadi aku tidak sengaja mendengar obrolan sang raja di taman bunga. Sang raja bermaksud untuk menggusur taman bunga tempat tinggalku untuk dijadikan peternakan. Apa kau bilang? Ayahku ingin menggusur taman bunga tempat tinggalmu. Benar, Putri. Itulah sebabnya aku datang kemari. Aku ingin meminta tolong padamu untuk membujuk sang raja agar dia mau membatalkan niatnya itu. Aku mohon tolong lindungi taman bunga itu, Putri. Aku dan binatang yang lain tidak tahu harus pergi kemana jika taman bunga itu benar-benar digusur untuk dijadikan peternakan. Baiklah kupu-kupu, aku akan menolongmu. Aku akan membujuk ayahku agar ia membatalkan niatnya itu. Terima kasih, Putri Dinia. Kau memang seorang putri yang sangat baik. Si kupu-kupu biru akhirnya berpamitan kepada Putri Dinia. Ia kembali pulang ke taman bunga dengan riang. Malam harinya, selepas makan malam, Putri Dinia mengajak sang raja untuk mengobrol. Ayah, bolehkah aku menanyakan sesuatu? Tentu saja boleh, anakku sayang. Apa betul ayah akan menggusur taman bunga di sebelah selatan sana untuk dijadikan peternakan? Raja tampak terkejut mendengar pertanyaan dari Putri Dinia. Raja merasa belum memberitahu rencana itu kepada siapapun. Sang raja pun menanyakan siapa yang memberitahu Putri Dinia tentang itu. Bagaimana kau bisa tahu rencana itu, anakku sayang? Ayah belum memberitahu siapapun soal rencana membangun peternakan itu. Temanku si kupu-kupu biru yang memberitahuku, ayah. Ayah, aku mohon kepada ayah untuk membatalkan rencana penggusuran taman bunga itu. Ayah tahu sendiri kan, aku berteman baik dengan binatang-binatang yang tinggal di taman itu. Kalau ayah menggusur taman itu, di mana mereka akan tinggal? Sang raja nampak menimbang-nimbang permohonan putri semata wayangnya itu. Sebenarnya, keinginan untuk membangun peternakan itu sudah terbesit sejak lama. Tapi sang raja tak kuasa menolak permohonan dari putri yang sangat dicintainya itu. Maka sang raja pun mengabulkan permohonan Putri Dinia. Ia berjanji tidak akan menggusur taman bunga itu. Baiklah putriku, aku tetap akan membangun peternakan. Tapi aku akan membangun peternakan itu di tempat lain. Aku berjanji padamu, taman bunga yang indah itu akan tetap ada selamanya. Mendengar ucapan sang raja, Putri Dinia pun langsung memeluknya. Tak lupa, dia juga mengucapkan terima kasih kepada ayahnya. Terima kasih, ayah. Aku sayang sekali pada ayah. Keesokan paginya, Putri Dinia mendatangi taman bunga yang menjadi tempat tinggal si kupu-kupu biru. Dia ingin memberitahukan kabar bahagia itu kepada sahabatnya. Putri Dinia terus memanggil si kupu-kupu biru. Kupu-kupu, kupu-kupu, di mana kau? Si kupu-kupu biru pun akhirnya muncul dari salah satu tangkai bunga yang tumbuh di taman itu. Ia bergegas menghampiri Putri Diana yang terus memanggil-manggil namanya. Aku di sini, Putri. Ada apa kau mencariku? Aku sudah berbicara kepada ayahku.
Dan aku berhasil membujuknya untuk membatalkan niatnya menggusur taman bunga ini untuk dijadikan peternakan. Benarkah? Putri Dinia hanya menganggukkan kepalanya. Hal itu membuat si kupu-kupu biru kegirangan. Si kupu-kupu biru mengucapkan terima kasih kepada Putri Dinia. Terima kasih Putri, terima kasih banyak. Kau kembali menyelamatkan kehidupan binatang-binatang yang menghuni taman bunga ini. Semenjak kejadian itu, persahabatan Putri Dinia dan si kupu-kupu biru semakin akrab. Mereka selalu saja pergi berdua kemanapun. Sampai akhirnya suatu ketika, sang raja jatuh sakit. Putri Dinia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menemani sang ayah yang hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur. Maafkan aku putriku, karena menjagaku terus-menerus, kau jadi tak punya waktu untuk bermain. Kau tidak bisa lagi mengunjungi teman-temanmu di taman bunga yang indah itu. Tidak apa-apa, Ayah. Aku senang bisa merawat Ayah. Kau memang anak yang sangat baik. Pantas saja semua orang suka berteman denganmu. Semakin hari, kondisi kesehatan sang raja semakin memburuk. Para tabib hebat sudah diundang ke istana, tapi tak ada satupun dari mereka yang mampu mengobati sang raja. Hal itu membuat Putri Dinia semakin merasa sedih. Pada suatu malam yang dingin, Putri Dinia bermimpi dalam tidurnya. Dalam mimpi itu, Putri Dinia bertemu dengan seorang misterius. Orang itu memberitahu Putri Dinia kalau penyakit yang diderita oleh sang raja hanya bisa diobati menggunakan ramuan mawar biru. Maka keesokan harinya, Putri Dinia menceritakan mimpinya itu kepada sang raja. Ayah, semalam aku bermimpi bertemu dengan seseorang yang sangat misterius. Orang itu mengatakan kalau penyakit Ayah hanya bisa diobati dengan menggunakan ramuan bunga mawar biru. Mendengar cerita dari Putri Dinia, sang raja langsung memanggil seluruh prajurit kerajaan. Sang raja lalu memberikan perintah kepada para prajurit itu untuk mencari bunga mawar biru. Aku perintahkan kalian semua untuk mencari bunga mawar biru. Aku tidak peduli dimanapun tempatnya. Kalian harus menemukan bunga mawar biru itu dan segera membawanya kemari. Maka para pengawal kerajaan pun segera memulai pencarian bunga mawar biru yang diperintahkan oleh sang raja. Mereka mencari ke seantero negeri, ke wilayah utara, ke wilayah selatan, ke wilayah timur, bahkan ke wilayah barat kerajaan. Tapi bunga mawar biru itu tidak pernah ditemukan. Para pengawal itu pun kembali pulang dengan perasaan muram. Ampuni kami, Raja. Kami sudah mencari ke seantero negeri ini. Kami sudah mencari ke selatan, ke utara, dan ke timur. Kami bahkan sudah mencari ke wilayah barat kerajaan ini. Tapi bunga mawar biru itu masih belum berhasil kami temukan. Mendengar laporan dari para pengawal kerajaan, hati Putri Dinia semakin sedih. Ia tidak tega melihat kondisi ayahnya yang semakin lemah. Ia pun akhirnya berpamitan kepada sang raja untuk pergi sebentar ke taman bunga untuk menenangkan diri. Ayah, apakah aku boleh pergi ke taman bunga? Aku berjanji hanya sebentar saja. Tentu saja kau boleh pergi, putriku. Pergilah. Putri Dinia pun pergi ke taman bunga. Dia sengaja tak memanggil sahabatnya si kupu-kupu biru karena dia hanya ingin menyendiri dan menenangkan diri. Tapi rupanya, si kupu-kupu biru mengetahui kalau Putri Dinia ada di taman itu. Ia pun bergegas menghampiri Putri Dinia yang sedang terduduk sendirian. Ada apa Putri? Kenapa kau tampak sangat sedih?
Apa yang membuatmu bersedih? Putri Dinia langsung mendongakkan kepalanya. Dia pun melihat si kupu-kupu biru sahabatnya sudah berada di depannya. Putri Dinia akhirnya menceritakan perihal kegagalan para pengawal kerajaan dalam menemukan bunga mawar biru. Aku sangat sedih, kupu-kupu. Kemarin aku bermimpi bertemu dengan seseorang yang misterius. Dia mengatakan kalau ayahku bisa disembuhkan menggunakan ramuan dari bunga mawar biru. Seluruh pengawal kerajaan sudah diperintahkan untuk mencari bunga itu ke seantero negeri ini. Tapi mereka tak berhasil menemukan bunga mawar biru itu. Kenapa kau tidak bertanya padaku, Putri? Bertanya padamu, apa maksudmu? Apa kau mengetahui di mana bunga mawar biru itu berada? Si kupu-kupu biru hanya tersenyum. Ternyata dia mengetahui di mana bunga mawar biru yang sedang dicari oleh Putri Dinia itu berada. Si kupu-kupu biru pun akhirnya memberitahu tempat bunga mawar biru itu tumbuh. Tentu saja aku mengetahuinya, Putri. Aku mengetahui semua bunga di seluruh penjuru negeri ini. Dan untuk mawar biru itu, posisinya memang cukup sulit dijangkau manusia. Bunga itu tumbuh di sebuah tebing curam yang ada di wilayah utara sana. Tapi kau jangan khawatir, aku yang akan mengambil bunga mawar biru itu untukmu. Benarkah? Terima kasih kupu-kupu. Terima kasih banyak. Kau memang sahabat terbaikku. Sama-sama, Putri. Anggaplah ini adalah bentuk balas budiku kepadamu yang telah menyelamatkan taman bunga ini. Sekarang kau tunggu di sini ya. Aku akan segera pergi mengambil bunga mawar biru itu untukmu. Putri Dinia menuruti perintah dari si kupu-kupu biru. Dia menunggu dengan sabar di taman bunga itu. Saat hari menjelang petang, si kupu-kupu biru akhirnya kembali dengan membawa bunga mawar biru yang selama ini dicari oleh Putri Dinia. Inilah bunga mawar biru yang selama ini kau cari, Putri. Sekarang pulanglah. Hari sudah hampir petang. Dan kau harus segera membuat ramuan dari bunga mawar biru ini untuk sang raja. Baiklah kupu-kupu. Sekali lagi, terima kasih banyak atas bantuanmu. Kau memang benar-benar sahabatku yang terbaik. Putri Dinia menerima bunga mawar biru yang diberikan oleh sahabatnya. Putri itu pun kemudian kembali pulang ke kerajaan dengan riang. Sesampainya di kerajaan, Putri Dinia langsung membuat ramuan dari bunga mawar biru itu. Dan setelah ramuannya siap, Putri Dinia mendatangi kamar ayahnya untuk memberikan ramuan itu kepada sang raja. Ini ayah, minumlah ramuan bunga mawar biru ini. Bagaimana bisa kau menemukan bunga mawar biru ini, putriku? Seluruh pengawal kerajaan telah kukerahkan untuk mencari bunga ini ke seantero negeri. Tapi mereka tak berhasil menemukan bunga ini. Sahabatku si kupu-kupu biru yang memberikannya kepadaku, ayah. Sekarang, minumlah ramuan ini agar ayah bisa kembali sehat seperti sedia kala. Sang raja pun meminum ramuan bunga mawar biru yang diberikan oleh Putri Dinia. Dan benar saja, sang raja langsung merasa sehat seperti sedia kala setelah meminum ramuan bunga mawar itu. Keesokan paginya, sang raja yang sudah sehat mengunjungi taman bunga tempat tinggal si kupu-kupu biru bersama Putri Dinia. Sang raja ingin mengucapkan terima kasih kepada si kupu-kupu biru. Terima kasih kupu-kupu biru. Kau sangat berjasa dalam proses penyembuhan penyakitku. Jika saja kau tidak memberikan bunga mawar biru itu kepada putriku, aku pasti masih terbaring lemah di tempat tidurku sekarang. Sama-sama, Raja. Aku hanya membalas kebaikan dari putrimu, Putri Dinia. Dia juga telah sangat baik kepada binatang-binatang yang ada di taman bunga ini.
Semenjak hari itu, persahabatan Putri Dinia dan si kupu-kupu biru pun terjalin semakin erat. Petualangan Pangeran Arga. Alkisah di sebuah kerajaan nun jauh di sana, hiduplah seorang raja tampan dan bijaksana bernama Ibra. Raja Ibra sedang menunggu kelahiran putranya yang pertama. Ia terus saja mondar-mandir di depan kamar sang permaisuri. Aku sangat gugup. Aku belum pernah segugup ini. Semoga putraku bisa lahir dengan selamat. Sementara di dalam kamar, sang permaisuri akhirnya berhasil melahirkan seorang bayi lelaki mungil yang sangat tampan. Nenek tua yang mendampingi permaisuri pun langsung menyerahkan bayi mungil itu ke pelukan sang permaisuri. Permaisuri lalu mengeluarkan sebuah gelang dari saku pakaiannya dan segera memakaikannya ke tangan putra kecilnya. Kau sangat tampan, putraku. Aku akan memberimu nama Arga. Haruskah saya memberitahu Raja Ibra sekarang, permaisuri? Biar aku saja yang memberitahu sang raja. Aku ingin memberi kejutan kepadanya. Kau pulang saja ke rumahmu sekarang, Nek. Si nenek tua pun menuruti perintah sang permaisuri. Dia sengaja keluar dari pintu yang lain agar tak bertemu Raja Ibra yang sedari tadi sudah menunggu di luar kamar. Permaisuri dengan perlahan turun dari ranjang untuk menemui Raja Ibra. Bayi kecilnya yang sedang tertidur itu dibiarkan sendirian di atas tempat tidur. Saat membuka pintu kamarnya, sang permaisuri tak menemukan Raja Ibra di depan pintu. Ternyata, Raja sedang makan di ruang makan karena dia sangat kelaparan setelah menunggu kelahiran putra sulungnya seharian. Permaisuri pun menyusul Raja Ibra ke meja makan. Permaisuri, kenapa kau bisa ada di sini? Apa anak kita telah lahir? Ya, Raja. Putra kita sudah lahir dengan selamat. Dia sangat tampan sepertimu. Aku memberinya nama Arga. Kalau begitu, ayo kita temui putra kecil kita. Aku sudah tidak sabar ingin menggendong putra kita. Raja Ibra segera menuntun sang permaisuri kembali ke kamar. Mereka berjalan dengan perlahan dan hati-hati sambil sesekali tersenyum bahagia. Sesampainya di kamar, Raja Ibra dan sang permaisuri sangat terkejut karena putra kecil mereka sudah tak ada di atas tempat tidur. Permaisuri langsung berteriak memanggil-manggil putra kesayangannya itu sambil menangis. Putraku, di mana kau, Nak? Raja Ibra langsung memanggil seluruh pengawal kerajaan untuk mencari putra kecilnya. Pengawal, cari putraku ke seluruh penjuru kerajaan ini. Pastikan kalian memeriksa semua tempat dan temukan putra kecilku. Para pengawal bergegas mencari Pangeran Arga ke seluruh kerajaan. Mereka mencari ke perkampungan, ke taman kerajaan, kemana saja, tapi mereka tetap tak berhasil menemukan Pangeran Arga. Ternyata, Pangeran Arga telah diculik oleh seorang nenek sihir jahat. Nenek sihir itu menyimpan dendam pribadi kepada Raja Ibra yang pernah menjebloskannya ke penjara. Saat mendengar sang permaisuri akan melahirkan, nenek sihir itu segera menyelinap masuk ke istana tanpa diketahui siapapun. Dan saat sang permaisuri keluar dari kamar untuk memanggil Raja Ibra, si nenek sihir langsung masuk ke kamar permaisuri untuk menculik Pangeran Arga yang sedang tertidur lelap. Tak lama setelah itu,
si nenek sihir yang membawa Pangeran Arga ke tepi sebuah hutan. Di sana, dia bermaksud untuk menghabisi nyawa bayi mungil itu. Aku akan membalaskan dendamku melalui kau, bayi kecil. Pangeran Arga yang terbangun karena kaget langsung menangis dengan kencang. Tangisan itu sampai terdengar oleh sepasang kakek nenek yang sedang mencari kayu bakar di dalam hutan. Kedua kakek nenek itu segera mencari, dan akhirnya mereka menemukan si nenek sihir sudah bersiap untuk menghabisi Pangeran Arga. Berhenti. Teriakan nenek tua itu mengagetkan si nenek sihir. Dia pun langsung menghentikan niatnya. Kakek nenek tua itu lalu mendekati si nenek sihir dan Pangeran Arga yang masih menangis. Kenapa kau ingin membunuh bayi kecil itu? Aku menyimpan dendam kepada Raja Ibra. Bayi mungil adalah putra pertamanya dan aku akan membalaskan dendamku kepadanya melalui bayi mungil ini. Aku akan membuatnya menderita seperti dia yang dulu juga membuatku menderita di penjara. Kau sudah cukup membuat raja dan permaisuri menderita dengan menculik putra kesayangannya ini. Tolong biarkan bayi kecil ini tetap hidup. Dia tidak membuat kesalahan apapun. Si nenek sihir terdiam sejenak. Dia menimbang-nimbang ucapan si kakek tua. Si nenek sihir kemudian berkata, Kau betul. Bayi kecil ini memang tidak bersalah. Tapi aku akan tetap menghabisinya karena aku tidak mungkin merawatnya. Kalau begitu, biar kami saja yang merawat bayi kecil itu. si nenek sihir nampak memikirkan permintaan si nenek tua. Dia sempat ragu untuk memberikan bayi kecil itu kepada mereka berdua. Tapi akhirnya, Pangeran Arga diserahkan juga kepada kakek dan nenek tua itu. Baiklah, aku akan menyerahkan bayi ini kepada kalian berdua. Tapi kalian juga harus berjanji kepadaku. Pastikan bayi ini tidak akan pernah menyentuh istana untuk selama-lamanya. Si kakek dan nenek tua saling pandang. Mereka ragu dengan syarat yang diajukan oleh si nenek sihir. Tapi demi menyelamatkan bayi mungil itu, mereka pun akhirnya menyanggupi syarat yang diajukan oleh si nenek sihir. Baiklah, kami setuju. Maka sejak saat itu, Pangeran Arga kecil dirawat oleh sepasang kakek nenek tua di sebuah rumah yang sangat sederhana di tepi hutan. Pangeran Arga pun tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan baik hati. Walaupun diasuh oleh sepasang kakek nenek yang sangat miskin, Pangeran Arga sangat suka memberi kepada sesama. Seperti hari itu, Pangeran Arga yang sedang berjalan-jalan di tepi hutan sendirian bertemu dengan seorang kakek tua yang nampak sangat lemah. Kakek tua itu bersandar di bawah sebuah pohon. Tanpa ragu, Pangeran Arga pun menghampirinya. Wahai kakek tua, apa kau baik-baik saja? Oh, anak muda, aku sangat kelaparan. Aku belum makan apapun sejak kemarin. Aku bahkan sudah tidak kuat lagi melanjutkan perjalananku. Mendengar itu, Pangeran Arga langsung memberi si kakek tua 2 buah apel dari kantong yang dia bawa. Padahal, apel itu juga adalah makanan terakhir yang dia miliki. Tapi, Pangeran Arga tetap memberikannya kepada kakek tua itu. Ambillah 2 apel ini, kakek. Semoga buah apel ini cukup memberikanmu tenaga untuk melanjutkan perjalanan. Terima kasih anak muda, terima kasih banyak. Suatu hari, kakek dan nenek memanggil Pangeran Arga ke meja makan.
Mereka berdua hendak menceritakan siapa Pangeran Arga sebenarnya. Arga cucuku, kau sudah menjadi pemuda sekarang. Inilah saatnya kau mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran? Kebenaran apa yang kakek maksud? Kakek dan nenek saling pandang. Mereka sempat ragu untuk memberitahu siapa Pangeran Arga sebenarnya. Tapi akhirnya nenek mulai memberitahu kebenaran itu kepada Pangeran Arga. Cucuku, kau sebenarnya adalah seorang pangeran. Seorang nenek sihir jahat menculikmu saat kau masih bayi dan ingin membunuhmu. Kami berdua membujuk nenek sihir untuk diizinkan merawatmu karena kami tak punya anak. Sebenarnya kami sudah berjanji kepada nenek sihir itu untuk tidak membiarkanmu kembali ke istana. Tapi kami berdua berpikir kau sudah seharusnya kembali ke istana dan menemui kedua orang tua kandungmu. Tapi bagaimana caranya aku memberitahu raja dan permaisuri kalau aku adalah putra mereka yang diculik saat bayi? Nenek kemudian mengeluarkan sebuah gelang kecil dari saku pakaiannya. Itu adalah gelang bertuliskan nama Pangeran Arga yang diberikan permaisuri dulu. Bawalah gelang ini dan tunjukkan kepada sang permaisuri. Dia pasti akan mengetahui kalau kau adalah putra kesayangannya. Maka keesokan harinya, Pangeran Arga telah siap untuk melakukan perjalanan ke istana. Kakek dan nenek membekalinya dengan buah-buahan dan sebotol madu. Berhati-hatilah di perjalanan, cucuku. Nenek sihir itu mungkin akan menemukanmu dan dia pasti akan berusaha untuk menghalangimu. Baik, Nek. Terima kasih sudah merawatku semenjak aku bayi sampai aku sebesar ini. Aku berjanji akan mengunjungi kalian berdua jika aku sudah bertemu dengan kedua orang tuaku. Mereka bertiga kemudian saling berpelukan. Setelah mengucapkan salam perpisahan, Pangeran Arga bergegas memulai pertualangan barunya untuk menemukan kedua orang tua kandungnya. Pangeran Arga menembus hutan belantara yang dipenuhi aneka hewan buas. Tapi ia terus melanjutkan perjalanan tanpa ragu. Di tengah perjalanan, Pangeran Arga mendengar suara rintihan meminta tolong. Dia pun segera mencari dari mana asalnya suara itu. Ternyata suara itu berasal dari seekor buaya yang tertimpa pohon tumbang. Tolong aku! Tolong aku! Oh, tolong aku! Dengan sigap Pangeran Arga mengangkat pohon yang menimpa si buaya. Buaya itu pun berhasil diselamatkan. Dia juga langsung mengucapkan terima kasih kepada Pangeran Arga. Terima kasih banyak. Kau sangat baik sudah mau menolongku. Aku sudah berteriak minta tolong semenjak tadi, tapi tak ada satupun yang mau menolongku. Mereka semua ketakutan karena aku seekor buaya. Pangeran Arga hanya tersenyum. Pangeran Arga lalu menceritakan kalau dia sedang dalam perjalanan ke istana untuk menemui kedua orang tua kandungnya. Buaya itu pun mengucapkan salam perpisahan. Selamat melanjutkan perjalanan, Pangeran. Semoga kau bisa bertemu dengan kedua orang tua kandungmu. Dan kita berjumpa lagi suatu hari nanti. Mereka berdua pun berpisah. Pangeran Arga kembali melanjutkan perjalanannya menuju istana. Tapi lagi-lagi, ia mendengar suara rintihan meminta tolong. Kali ini, suara itu berasal dari seekor ratu lebah yang tergolek lemas di atas sebatang kayu lapuk. Tolong aku!
Pangeran Arga pun menghampiri Ratu Lebah yang tampak sangat lemah itu. Apa yang terjadi kepadamu, Ratu Lebah? Aku tertiup angin kencang saat sedang mencari nektar bunga. Sayapku sakit sekali, dan sekarang aku sangat lapar. Aku tidak mampu terbang untuk mencari madu. Mendengar itu, Pangeran Arga langsung mengeluarkan sebotol madu yang diberikan nenek dan kakek dari tasnya. Dia lalu memberi setetes madu itu kepada si Ratu Lebah. Tak lama kemudian, Ratu Lebah itu sudah kembali bertenaga. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah menolongku. Aku pasti akan selalu mengingat kebaikanmu dan aku berjanji akan membalasnya suatu saat nanti. Setelah itu, mereka pun berpisah. Si Ratu Lebah kembali terbang untuk pulang ke sarangnya. Sementara Pangeran Arga kembali melanjutkan perjalanannya. Pangeran Arga terus berjalan membelah hutan belantara tanpa lelah. Sampai akhirnya, dia bertemu dengan si nenek sihir yang dahulu menculiknya. Si nenek sihir itu langsung mengenali Pangeran Arga saat melihat gelang yang dipakainya. Oh, jadi putra Raja Ibra sekarang sudah tumbuh dewasa? Mau kemana kau? Apakah kau akan ke istana untuk menemui kedua orang tuamu? Iya, aku akan ke istana untuk menemui kedua orang tuaku. Sampai kapanpun, aku tidak akan membiarkanmu kembali ke istana dan membuat kehidupan raja kembali bahagia. Aku akan mengutukmu menjadi seekor katak agar kau tak bisa menemui kedua orang tuamu. Pangeran Arga langsung ketakutan mendengar ancaman si nenek sihir. Dia pun berteriak meminta tolong. Tolong, siapapun, tolong aku. Suara teriakan Pangeran Arga itu terdengar oleh si Ratu Lebah yang sedang mencari bunga bersama prajurit lebah yang lain. Si Ratu Lebah pun bergegas menghampiri Pangeran Arga. Ada apa, Pangeran? Kenapa kau meminta tolong? Nenek sihir itu ingin mengutukku menjadi seekor katak. Si Ratu Lebah langsung menatap si nenek sihir dengan tatapan marah dan tidak suka. Dan tiba-tiba, Serbu! teriak si Ratu Lebah. Para prajurit lebah yang ada di sana segera menyengat si nenek sihir sampai nenek sihir itu kesakitan. Ah, sakit! Pergi kalian, pergi! Jangan sengat aku! Tapi lebah-lebah itu terus menyengat si nenek sihir. Si nenek sihir yang sudah tak kuat dengan rasa sakit yang ditimbulkan sengatan lebah, akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat itu. Pangeran Arga pun mengucapkan terima kasih kepada Ratu Lebah. Terima kasih, Ratu Lebah. Kau sudah menyelamatkanku. Sudah kubilang, aku akan selalu mengingat kebaikanmu dan membalasnya suatu hari nanti. Mereka kembali berpisah dan Pangeran Arga kembali melanjutkan perjalanannya ke istana. Setelah cukup lama berjalan, Pangeran Arga akhirnya sampai di gerbang istana. Di sana, dia meminta izin kepada penjaga gerbang istana untuk menemui Raja Ibra dan Permaisuri. Tapi para pengawal melarangnya. Raja dan Permaisuri tidak mau ditemui oleh siapapun semenjak putra kesayangannya diculik dulu. Lebih baik kau pulang saja sekarang. Pangeran Arga akhirnya menceritakan kalau dia adalah putra raja dan permaisuri yang diculik saat bayi dulu. Pangeran Arga juga menunjukkan gelang yang dipakainya kepada para pengawal. Aku adalah putra raja dan permaisuri yang diculik saat bayi dulu. Ini, lihatlah gelang ini. Permaisuri yang memberikannya kepadaku saat aku bayi. Melihat itu, para pengawal langsung mempersilahkan Pangeran Arga untuk masuk ke istana. Raja dan permaisuri sangat gembira saat mengetahui putra kesayangan mereka kembali setelah hilang selama bertahun-tahun. Raja dan permaisuri langsung memeluk Pangeran Arga.
Akhirnya putraku kembali. Di mana kau tinggal selama ini, Nak? Pangeran Arga pun menceritakan kalau selama ini ia dirawat oleh sepasang kakek nenek tua yang miskin. Pangeran Arga kemudian meminta izin kepada raja dan permaisuri untuk membawa kakek dan nenek itu untuk tinggal di istana juga. Ayah, ibu, bolehkah aku membawa kakek dan nenek untuk tinggal di istana ini bersamaku? Tentu saja boleh, anakku. Maka Raja Ibra langsung memerintahkan para pengawalnya untuk menjemput kakek nenek yang sudah merawat Pangeran Arga semenjak bayi. Setelah cukup lama menunggu, para pengawal akhirnya kembali ke istana bersama kakek nenek yang merawat Pangeran Arga. Semenjak hari itu, kakek nenek hidup bahagia bersama keluarga Pangeran Arga di istana. Kisah Putri Penyendiri dan Lebah Baik Hati. Di sebuah kerajaan nun jauh di sana, hiduplah seorang putri cantik dan baik hati bernama Karini. Kedua orang tuanya, yaitu raja dan permaisuri, sangat menyayanginya. Putri Karini dikenal sebagai putri yang sangat ramah dan suka membantu orang lain. Hal itu membuat Putri Karini tidak hanya disayangi oleh sang raja dan permaisuri, tapi juga oleh seluruh rakyat kerajaan. Setiap kali keluar dari istana untuk berjalan-jalan, Putri Karini selalu menyapa orang-orang yang ditemuinya di jalan. Selamat pagi, Paman. Selamat pagi, Putri. Selamat pagi, Nek. Oh, hai. Selamat pagi, Putri Karini yang cantik. Begitulah Putri Karini. Dia selalu menyapa siapa saja yang ditemuinya dengan ramah. Tidak peduli apakah orang yang ditemuinya adalah bangsawan atau rakyat biasa. Tapi kemudian, sifat Putri Karini tiba-tiba berubah sejak ibundanya meninggal dunia. Sejak sang permaisuri meninggal, Putri Karini berubah menjadi seorang putri yang pemurung dan tidak bersemangat. Putri Karini juga menjadi jarang berjalan-jalan keluar istana dan tak pernah menyapa para penduduk kerajaan lagi. Hal itu membuat para penduduk juga menjadi enggan untuk menyapa sang putri. Suatu pagi saat sedang sarapan bersama dengan Putri Karini di ruang makan, sang raja menyampaikan kalau ia merasa sedih melihat Putri Karini yang terus-terusan murung sejak sang permaisuri meninggal. Anakku sayang, kenapa kau terus-terusan murung seperti itu? Ayah rindu putri ayah yang selalu ceria dan selalu menyapa semua orang yang kau jumpai. Kenapa kau sekarang sangat berubah seperti ini, anakku sayang? Aku tidak berubah, Ayahanda. Aku masih Putri Karini yang dulu. Rakyat kerajaan inilah yang telah berubah, karena sekarang aku sudah tidak memiliki ibu. Mereka tidak mau lagi menyapaku seperti dulu saat aku memiliki ibu. Mereka semua sudah tidak menyayangiku lagi sekarang. Kau tetap menyayangimu, anakku sayang. Kaulah yang berubah. Kau menjadi pemurung dan tidak mau lagi menyapa orang-orang yang kau temui sekarang. Mendengar ucapan ayahnya itu, Putri Karini langsung berhenti makan. Ia lalu meninggalkan meja makan dan keluar dari istana. Putri Karini begitu sedih mendengar ayahnya sendiri mengatakan kalau dia telah berubah. Putri Karini terus berjalan meninggalkan istana dan tak lama kemudian, ia sampai di tepi sebuah danau yang lokasinya tak terlalu jauh dari istana. Di tepi danau itu,
Putri Karini langsung menumpahkan seluruh kesedihannya. Ia menangis terseduh-seduh. Ayahanda juga sudah tidak menyayangiku lagi seperti semua penduduk di kerajaan ini. Ibunda, aku sangat rindu padamu. Putri Karini terus menangis di sana. Dan semenjak hari itu, Putri Karini selalu mengunjungi danau itu setiap hari. Dia datang ke sana untuk menyendiri, kemudian menangis menumpahkan seluruh kesedihannya. Penduduk kerajaan semakin enggan untuk menyapanya dan Putri Karini pun mendapat julukan baru sebagai si Putri Penyendiri. Suatu hari, tangisan Putri Karini tak sengaja didengar oleh seekor lebah madu bernama Heba yang sedang bermain bersama teman-temannya di dekat sarang mereka. Heba adalah seekor lebah yang baik hati dan suka menolong lebah lain yang sedang kesusahan. Meskipun sudah tak punya orang tua, Heba sangat disayangi oleh seluruh anggota koloninya. Mendengar suara tangisan, Heba langsung menghentikan kegiatan bermainnya. Berhenti teman-teman. Apakah kalian mendengar suara tangisan? Ya, aku mendengarnya. Suaranya dari tepi danau sana. Aku akan mengeceknya. Kalian tunggu di sini saja ya. Heba pun pergi meninggalkan teman-temannya untuk memeriksa suara tangisan yang didengarnya. Sesampainya di tepi danau, Heba melihat seorang putri cantik sedang menangis sendirian. Heba sempat ragu untuk mendekati putri yang sedang menangis sendirian itu. Tapi akhirnya, Heba memutuskan untuk menghampiri Putri Karini. Halo, aku Heba. Mengapa kau menangis sendirian di sini? Putri Karini langsung menghentikan tangisnya. Ia berusaha mencari dari mana asal suara yang baru saja ia dengar. Ternyata, suara itu berasal dari seekor lebah yang berada tak jauh dari posisinya. Siapa kau? Aku Heba. Aku mendengar suara tangisan saat sedang bermain bersama teman-temanku tadi. Jadi aku pergi ke sini dan melihat kau sedang menangis sendirian. Apakah kau butuh teman? Tidak, aku tidak butuh teman. Aku hanya ingin sendirian. Jadi, tolong tinggalkan aku sekarang juga. Tapi... Aku bilang pergi sekarang juga. Teriakan Putri Karini membuat Heba langsung pergi meninggalkan tempat itu. Heba kembali ke tempat teman-temannya bermain tadi. Teman-teman Heba langsung menanyakan Heba tentang suara tangisan yang mereka dengar tadi. Bagaimana Heba? Kau sudah menemukan siapa yang menangis tadi? Iya, aku sudah menemukannya. Suara tangisan itu berasal dari Putri Karini, putri kerajaan ini. Kenapa dia menangis sangat sedih seperti itu? Aku tidak tahu. Dia mengusirku saat aku mendekat. Kalau begitu, kau jangan mendekatinya lagi. Berbahaya. Tidak, aku akan terus mencoba mendekatinya apapun yang terjadi. Aku sangat yakin dia membutuhkan seorang teman. Maka keesokan harinya, Heba kembali menghampiri Putri Karini yang sedang menangis sendirian di tepi danau. Dan seperti hari sebelumnya, Putri Karini kembali mengusir Heba dan menyuruhnya untuk tidak mendekatinya lagi. Tapi Heba tak pernah putus asa. Dia terus menemani Putri Karini setiap hari di tepi danau itu. Suatu hari,
Putri Karini merasa sangat marah karena Heba terus-menerus mendatanginya yang sedang menangis sendirian di tepi danau. Harus berapa kali kukatakan padamu, aku ingin sendirian saja. Aku tidak mau ditemani oleh siapapun. Aku tahu apa yang kau rasakan. Kau pasti sangat sedih. Aku di sini untuk menemanimu. Kau tidak boleh terus-terusan merasa sedih. Tidak, kau tidak akan tahu bagaimana perasaanku. Aku sangat tahu. Kedua orang tuaku juga telah meninggal sejak aku masih kecil. Jadi aku tahu apa yang kau rasakan. Mendengar ucapan Heba, Putri Karini langsung berhenti menangis. Ia memikirkan ucapan Heba yang tadi. Putri Karini terus diam sampai hari menjelang sore. Putri cantik itu juga tidak lagi mengusir Heba untuk pergi meninggalkannya sendirian. Ia membiarkan Heba terus menemaninya sampai hari hampir sore. Hari sudah hampir sore. Aku akan pulang ke sarangku. Kau juga harus pulang ke istana, Putri. Sang raja pasti mencarimu. Putri Karini tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tetap diam saja saat Heba bersiap pergi meninggalkan tepi danau untuk pulang ke sarangnya yang berada di salah satu pohon yang terletak tak jauh dari tepi danau. Tapi ternyata, diam-diam Putri Karini mengikuti Heba pulang ke sarangnya. Ia penasaran dengan kehidupan lebah madu itu. Sesampainya di sarang Heba, Putri Karini yang mengintip dari balik sebuah pohon di dekat sarang Heba melihat Heba disambut begitu hangat oleh seluruh koloni lebah. Akhirnya kau pulang juga ke sarang ini, Heba. Kau dari mana saja? Aku sedang menemani Putri Karini yang sedang menangis sendirian di tepi danau tadi, Paman. Kau memang sangat baik kepada semua orang, Heba. Ini, minumlah dulu. Setelah itu kau boleh istirahat. Kau pasti kelelahan setelah menemani putri itu seharian. Heba langsung menerima minuman yang diberikan oleh bibinya. Tak lupa, Heba juga mengucapkan terima kasih kepada bibinya itu. Terima kasih, Bibi. Putri Karini terus memperhatikan Heba dari balik sebuah pohon yang tumbuh tak jauh dari sarang Heba. Melihat koloni lebah yang lain sangat menyayangi Heba, ia pun menjadi penasaran. Kenapa semua lebah sangat menyayangi lebah kecil itu? Aku juga ingin disayangi seperti itu. Aku harus bertanya pada lebah kecil itu, bagaimana caranya agar bisa disayangi oleh semua orang seperti itu. Besok, dia pasti akan menemuiku lagi di tepi danau seperti tadi. Aku akan menanyakannya pada lebah kecil itu di sana. Putri Karini langsung pergi dari sana dan segera pulang ke istana. Saat dia berada di kamarnya menjelang tidur, Putri Karini terus memikirkan Heba yang disambut begitu hangat oleh seluruh lebah di koloninya. Dia juga memikirkan ucapan Heba tadi siang yang mengatakan kalau dia tak boleh terus-terusan bersedih. Lebah kecil itu benar. Aku tak boleh terus-terusan bersedih dan menyendiri seperti ini. Tapi sekarang ini sudah tidak ada yang menyayangiku seperti dulu. Ayahanda dan para penduduk kerajaan ini sudah tidak menyayangiku lagi. Mereka tidak mau menyapaku setiap berpapasan denganku. Bagaimana caranya aku membuat mereka menyayangiku lagi seperti dulu? Putri Karini terus saja memikirkan bagaimana caranya untuk membuat seluruh penduduk kerajaan kembali menyayanginya seperti dulu. Dia pun berpikir kalau dia harus bertanya pada Heba bagaimana caranya. Ya, aku harus bertanya pada lebah kecil itu, bagaimana caranya membuat semua orang kembali menyayangiku seperti dulu.
Kalau begitu, aku harus segera tidur sekarang agar bisa bangun lebih awal dan menunggunya di tepi danau besok pagi. Putri Karini akhirnya tertidur. Ia tertidur sangat nyenyak, seperti anak kucing yang tertidur di pelukan induknya. Pagi-pagi sekali, Putri Karini sudah bangun. Setelah sarapan bersama sang raja, ia pun bergegas pergi ke tepi danau untuk menemui Heba. Sesampainya di danau, dia melihat Heba belum datang. Maka, ia pun memutuskan untuk menjemput Heba ke sarangnya. Lebah kecil itu belum kesini. Kalau begitu, aku akan menjemputnya ke sarangnya saja. Putri Karini bersiap untuk menjemput Heba ke sarangnya. Tapi tiba-tiba, Heba sudah berada di belakangnya. Kau mau kemana, Putri? Tadinya aku hendak pergi ke sarangmu, tapi ternyata kau sudah ada di sini. Ke sarangku? Kau mau apa ke sarangku? Apa kau mencariku? Ya, aku mencarimu. Putri Karini lalu kembali duduk di tepi danau itu. Heba juga akhirnya hinggap di sebuah batang kayu yang berada di dekat Putri Karini. Kenapa kau mencariku, Putri? Dan kenapa kau sudah tidak menangis lagi hari ini? Pertanyaan Heba membuat Putri Karini jadi kikuk. Ia bingung harus menjawab apa karena dia sendiri tidak tahu kenapa ia tak menangis lagi hari itu. Aku punya sebuah pertanyaan untukmu. Pertanyaan? Pertanyaan apa? Kenapa kau sangat disayangi oleh seluruh lebah di kolonimu? Bagaimana bisa kau tahu aku sangat disayangi oleh seluruh lebah di koloniku? Putri Karini nampak terdiam sejenak. Ia ragu-ragu untuk mengatakan kepada Heba kalau dia mengikuti lebah kecil itu ke sarangnya kemarin sore. Tapi akhirnya Putri Karini mengatakan yang sejujurnya kepada Heba. Aku diam-diam mengikutimu pulang ke sarang kemarin sore, dan di sana aku melihat kau disambut dengan sangat hangat oleh seluruh lebah di kolonimu. Kau mengikutiku pulang ke sarangku? Putri Karini hanya menganggukkan kepala. Heba pun tersenyum. Heba lalu menceritakan kenapa ia bisa begitu disayangi oleh seluruh lebah di koloninya. Mereka semua menyayangiku karena aku suka membantu mereka. Aku juga selalu menyapa setiap lebah yang kutemui. Kenapa kau menanyakan hal itu, Putri? Tidak, aku hanya penasaran saja. Kau tahu, aku juga sangat disayangi oleh seluruh penduduk di kerajaan ini dulu. Tapi, semenjak ibundaku meninggal, mereka sudah tak menyayangiku lagi. Aku ingin kembali disayangi oleh seluruh penduduk kerajaan ini seperti dulu. Itulah mengapa aku bertanya padamu. Ya, aku pernah mendengar kau sangat disayangi oleh seluruh penduduk di kerajaan ini. Tapi semenjak ibundamu meninggal, kau berubah menjadi pemurung dan tak lagi ceria seperti dulu. Kalau kau ingin disayangi seperti dulu lagi, maka kau juga harus menjadi Putri Karini yang dulu. Putri Karini keheranan dengan jawaban Heba barusan. Ia pun menanyakan apa maksud dari ucapan Heba. Kembali menjadi Putri Karini yang dulu. Apa maksudmu? Kau harus menjadi putri yang ceria dan suka membantu semua orang lagi, seperti dulu. Dengan begitu kau akan menjadi putri yang disayangi oleh semua orang lagi, sama seperti dulu. Putri Karini nampak memikirkan saran dari Heba si lebah. Tapi ia juga merasa ragu dengan saran yang Heba sampaikan barusan. Apa kau yakin aku akan kembali disayangi oleh seluruh penduduk kerajaan seperti dulu jika aku kembali ceria
dan mau membantu semua orang. Ya, aku sangat yakin. Cobalah. Mulai besok kau harus menjadi putri yang ramah dan mau membantu semua orang lagi. Maka, Putri Karini pun mulai melaksanakan saran yang diberikan Heba. Ia mulai menyapa semua orang yang ditemuinya lagi. Putri Karini juga mulai membantu setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Dan ucapan Heba pun terbukti benar. Sejak saat itu, Putri Karini kembali menjadi putri yang disayangi oleh seluruh rakyat di kerajaan itu. Putri Karini juga tak pernah lagi pergi ke tepi danau untuk menangis sendirian di sana. Ia selalu mengajak teman-temannya yang lain untuk bermain bersama di tepi danau. Dan ia pun akhirnya menjalin persahabatan dengan Heba selamanya.